Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, ahwat ustazah yang soleha. Hari ini kita akan belajar bab 1 fisika kelas 11, dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan konsep momen gaya dengan tepat. Yang kedua, memahami penerapan konsep momen inersia. Materi yang akan dipelajari itu benda tegar, gerak translasi, gerak rotasi, momen gaya atau torsi, dan momen inersia. Yang pertama adalah benda tegar. Benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya. Contohnya meja. Ketika meja diberikan gaya, yaitu didorong, meja tidak berubah bentuk saat didorong. Berarti meja adalah benda tegar. Untuk gerak translasi dan gerak rotasi, perhatikan video berikut ini. Dalam video ini terdapat gerak translasi dan gerak rotasi. Ya, gerak translasi adalah perpindahan suatu benda dari titik awal ke titik akhir dengan membentuk lintasan yang sama di setiap titik. Gerak rotasi adalah perputaran benda pada suatu sumbu yang tetap. Sehingga gerak translasi pada video ini adalah pesawat di atas yang sedang melakukan perpindahan dari satu titik ke titik lainnya. Kemudian gerak rotasi adalah kincir anginnya, yaitu berputar pada sumbunya. Ya. Kemudian hubungan dari gerak rotasi dan gerak translasi itu ada 5 dalam besarannya: jarak, kecepatan, percepatan, massa, dan gaya. Dalam gerak translasi, jarak itu adalah jarak linear, sudutnya theta, hubungannya adalah theta sama dengan x per r. Kecepatannya dalam gerak translasi adalah kecepatan linear. Dalam gerak rotasi kecepatan anguler, yaitu omega. Hubungannya omega sama dengan V per R. Kemudian yang ketiga, percepatan. Dalam gerak translasi itu percepatan linear. Dalam gerak rotasi itu percepatan anguler atau alfa. Hubungan kedua besaran adalah alfa sama dengan A per R. Sedangkan yang keempat adalah massa. Dalam gerak translasi itu massa. Dalam gerak rotasi adalah momen inersia. Ya, yang kelima dalam gerak translasi adalah gaya F biasa, dan dalam gerak rotasi adalah torsi atau momen gaya. Nah, momen gaya atau torsi adalah besaran yang menyebabkan benda bergerak atau berotasi. Torsi ini merupakan besaran vektor yang mempunyai besar dan arah. Contohnya pada gagang pintu. Pada gagang pintu memiliki gaya agar gagang bisa bergerak berputar pada sumbunya, ya. Persamaan torsi adalah tau sama dengan R dikali F dikali sin theta. Tau merupakan lambang momen gaya atau torsi dan F merupakan gaya, R adalah lengan gayanya, dan theta adalah sudut apit antara F dan R. Ya, jika momen gayanya ada lebih dari 1, maka persamaannya tau sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3 dan seterusnya. Selanjutnya adalah arah momen gaya. Karena momen gaya atau torsi tadi merupakan besaran vektor, maka ia memiliki arah. Jika berputar searah jarum jam, maka torsinya bernilai positif, dan jika berputar berlawanan arah jarum jam, maka torsinya bernilai negatif. Kemudian contoh soal torsi, ya. Terdapat sebuah batang yang ditarik dengan gaya, digambar sudut yang dibentuk adalah 60 derajat dan gaya yang diberikan 50 N, dan lengan batangnya adalah 10 meter, ya. Untuk mencarinya kita menggunakan rumus tau sama dengan F dikali R dikali sin theta. 50 dikali 10 dikali sin 60 derajat. Kemudian 500 dikali 1/2 akar 3. Hasilnya adalah tau sama dengan 250 akar 3. Jangan lupakan satuannya, ya. Kemudian yang kedua adalah momen inersia. Momen inersia adalah ukuran kelembaman benda terhadap rotasi. Apa sih kelembaman? Kelembaman itu adalah sifat untuk mempertahankan posisinya. Pada gerak translasi, ukuran kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya adalah massa. Sedangkan gerak rotasi adalah kecepatan sudutnya. Benda yang sulit diputar memiliki momen inersia yang besar, dan benda yang sedang berputar dan sulit dihentikan juga memiliki momen inersia yang besar.
Persamaan momen inersia dapat dicari dengan I sama dengan M dikali R kuadrat. Dengan I sebagai momen inersia, M massa partikel, dan R jarak partikel dari sumbu putarnya. Ya, untuk benda tegar, momen inersianya memiliki konstantanya sendiri dan berbeda-beda. Contohnya yang pertama, itu ada gambarnya ya. Kemudian nama bendanya batang homogen panjang L. Letak sumbunya melalui pusat, sehingga momen inersianya I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Berbeda pula dengan yang kedua, dengan benda batang homogen panjang, letak sumbu putarnya melalui ujung. Berarti momen inersianya I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Seterusnya begitu. Di sini ada 11 benda, ada silinder tebal berongga, silinder pejal, bola berongga, lempeng tipis. Masing-masing dari benda tegar ini memiliki konstanta momen inersia yang berbeda. Jadi hati-hati menggunakan rumusnya saat mengerjakan soal. Harus dilihat terlebih dahulu benda apakah itu, gitu ya. Untuk contoh soal yang pertama, sebuah sistem di bawah ini terdiri dari 3 partikel. Ini 3 partikel ya. Jika M1 sama dengan 2 kg, M2 sama dengan 1 kg, dan M3 sama dengan 2 kg, tentukan momen inersia sistem tersebut jika diputar menurut A poros P dan B poros Q. Pembahasannya yang pertama adalah IP atau inersia P. M1 dikali R1 kuadrat ditambah M2 dikali R2 kuadrat dan M3 dikali R3 kuadrat. M1 nya 2, kemudian R1 nya 0. Kenapa 0? Karena kita porosnya di P ya, jadi tidak ada jarak, dia 0 R-nya. Kemudian M2 nya 1 massa ya, kemudian R2 nya adalah 1 ya. R2 itu jarak dari M1 ke M2 nya, itu R2. Kemudian M3 dikali R3 kuadrat ya. R3 nya adalah 2, yaitu jarak dari M1 ke M3 itu 1 meter ditambah 1 meter jadi 2 ya. Jadi inersia P adalah 9 kg meter kuadrat. Kemudian yang B masih sama caranya, M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat dan M3 dikali R3 kuadrat. Bedanya adalah pada R2 yang bernilai 0 karena porosnya ada di Q ya, ada di Q. Jadi dia tidak bergerak kemana-mana sehingga lengannya jaraknya adalah 0. Hasilnya adalah 4 kg meter kuadrat. Contoh yang soal kedua, batang pejal bermassa 2 kg dan panjang batang pejal adalah 2 meter. Tentukan momen inersia batang. Kita harus ketahui dulu ya, batang pejal momen inersianya adalah I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Ya, ini adalah rumus momen inersia batang pejal dengan sumbu rotasi terletak pada tengah batang. Ya, sehingga sama dengan 1/12, M-nya adalah massa, itu 2 kg, dan L-nya adalah panjang batangnya, 2 meter ya. Sehingga hasilnya 0,67 kg meter kuadrat. Itu tadi contoh soal 1 dan contoh soal 2 untuk momen inersia. Selanjutnya adalah latihan soal. Silahkan latihan soalnya disimak, kemudian dikerjakan di buku khususnya masing-masing. Ya, soalnya ditulis juga. Kalau belum jelas, silahkan ditanyakan ke Ustazah Raras. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.